Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan pertama, konsep web. Tujuan dari pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami cara kerja web dan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi web. Yang akan dibahas antara lain pengertian tentang website, web page, HTML, CSS, JS, kemudian browser, web server, dan yang terakhir adalah kita akan menjelaskan tentang bagaimana website itu bekerja. Oke, saudara, website itu sebetulnya sebuah istilah yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa web page, ya. Jadi website itu adalah kumpulan dari web page. Oke, jadi halaman home di sini itu nanti diambilkan dari web page, ya, satu halaman. Jadi web page itu adalah satu halaman. Kalau website itu adalah kumpulan dari beberapa halaman, bisa lebih dari 2 halaman. Oke. Kemudian web page itu hanya satu halaman, ya, di mana sebuah web page itu pasti memiliki yang namanya URL. Di dalam web page ini adalah sebuah dokumen yang di dalamnya, ya, dokumen yang di dalamnya berisi perintah-perintah atau script, ya, kita istilahkan dengan script. Ya, script apa? Yaitu satu HTML, yang kedua adalah CSS, yang ketiga adalah JavaScript. JavaScript ini berbeda dengan bahasa pemrograman Java, ya. Oke, selanjutnya URL. URL itu adalah bagian yang ada di browser, ya, terutamanya ada di bagian sini, ya. Kepanjangannya adalah Uniform Resource Locator. Biasanya kita menyebutnya sebagai alamat web, ya. Alamat web ini sebetulnya adalah alamat dari server, ya, yang mengacu kepada sebuah file yang ada di server. Nanti kita akan sampai pada pembahasan itu di bagian akhir. Oke. Tadi kita sudah bahas bahwa sebuah halaman web itu terdiri dari HTML, CSS, dan JS. HTML itu hanya sebuah struktur, ya. HTML itu hanya sebuah struktur yang menjelaskan di dalam dokumen ini berisi apa saja, ya, isinya apa saja. Misalnya ada judul, ada paragraf, dan lain-lain. Kemudian akan diatur oleh CSS di sini tampilannya, ya, tampilannya diatur. Jadi sebetulnya CSS di sini hanya bertugas untuk mengatur. Kemudian JavaScript, ya, JavaScript itu digunakan untuk mengubah, ya, mengubah apa namanya, perilaku dari sebuah elemen di dalam halaman website, halaman web page maksud saya. Oke. Misalnya saja jika yang tombol biasanya diklik itu terjadi defaultnya melakukan sesuatu, di sini tombol bisa kita ubah menjadi bentuk lain, perilaku yang lain maksud saya. Oke. Jadi sebuah web page, ya, itu terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript, di mana HTML itu hanya menentukan konten dan strukturnya, bisa berupa heading, paragraf, list, dan lain sebagainya. Sedangkan CSS menentukan tampilannya, ya, fontnya mau dibuat menggunakan font apa, kemudian warnanya apa, backgroundnya apa, dan selanjutnya, ya.
Oke, kemudian kita berkenalan dengan yang namanya browser. Ini yang paling penting di sini. Browser itu adalah sebuah klien, ya, klien untuk menampilkan halaman web, ya, menampilkan halaman web. Jadi browser ini memang adalah sebuah aplikasi yang bertugas untuk menerjemahkan HTML, CSS, dan JavaScript, ya, bertugas untuk menerjemahkan itu tadi HTML, CSS, dan JavaScript. Apa saja? Ya, saudara pasti tahu ini semua ya. Ada yang namanya Opera di sini, ada Chrome, ya, kemudian ada Internet Explorer. Oh, ini Internet Explorer yang di bawah ini. Ini apa nih? Edge, ya, bacanya nggak tahu gimana. Kemudian ini ada Firefox. Ya, ini semua browser, ya, dan dia adalah klien, ya, sebuah aplikasi klien. Oke, nanti kita lihat lagi bagaimana tugas-tugas dari browser. Kemudian yang selanjutnya adalah web server. Web server ini bertugas untuk melayani permintaan dari klien, yaitu browser. Jadi browser nanti meminta kepada server, ya, khususnya web server. Di sini web server ada satu contoh yang paling banyak dipakai dan nanti kita akan menggunakan ini. Namanya adalah Apache, kemudian ada Nginx. Nah, ini ada juga Lite HTTPD. Ya, ini 3 contoh web server. Masih banyak yang lainnya. Saudara bisa cari ya web server yang lainnya. Tapi kebanyakan menggunakan Apache atau Nginx khususnya untuk PHP. Selain web server, tadi kita sudah bahas, itu juga ada yang namanya database server. Database server itu digunakan untuk berkaitan dengan data ya. Nah, di sini ada yang namanya MySQL ya, yang kemudian berubah menjadi atau mungkin ada yang lainnya namanya MariaDB. Yang keduanya ini mirip sekali ya. Keduanya mirip sekali. Jadi kalau nanti saudara melihat ya, MariaDB dan MySQL sama gitu ya. Hanya kepemilikannya dan mungkin sejarahnya yang akan berbeda di sana. Selain dari kedua ini juga ada SQL Server milik dari Microsoft, kemudian ada Oracle, ya, kemudian ada Postgre dan lain sebagainya. Masih banyak juga. Tapi nanti untuk perkuliahan kita akan menggunakan MySQL. Ya. Oke, ini adalah sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi namanya XAMPP. Ya, XAMPP ini sebuah lokal server, ya, sebuah lokal server di mana dalam satu aplikasi ini sudah memuat Apache, kemudian ya Apache, hanya ini yang ini Apache, kemudian MariaDB atau MySQL sama ya. Awalnya dulu MySQL, kemudian sekarang bisa jadi MariaDB. Kemudian ada PHP di sini, ini PHP, dan yang terakhir adalah Perl. Yang dua ini adalah bahasa pemrograman. Yang ini tadi database server, sedangkan yang ini adalah web server. Oke. Jika saudara sudah memiliki XAMPP, maka yang perlu untuk dijalankan pada perkuliahan kita hanya yang dua teratas ini, ya, Apache dan MySQL atau MariaDB. Oke, ini ada cara kerja website. Pertama, yang dilakukan adalah mulai dari browser sebagai klien, ya, kita akan mengetikkan alamat di situ. Setelah kita tekan enter, maka browser akan melakukan request kepada server, ya, meminta file pada web server sesuai alamat yang diketikkan tadi, ya, URL-nya apa, ya. Alamat itu harus berupa IP address,
Nah, IP address ini tercatat di domain name server. Maaf, ini salah ini ya. Ini salah. Oke. Kemudian setelah ditemukan IP address-nya, maka web server akan dihubungi oleh browser, ya. Kemudian web server tadi akan mencari file yang diminta. Jika file yang diminta itu ada, maka akan diproses. Ya. Kalau file yang diminta itu berupa PHP, ya, maka akan ada proses selanjutnya untuk mengubah PHP tersebut menjadi HTML. Ya. Jika tidak ada, maka akan ada status atau nilai 404 ini akan dikembalikan kepada web browser. Ya. Nah, hasil HTML ini atau 404 itu semua akan dikirimkan kembali kepada browser berupa HTML. Jadi yang ada di browser itu adalah HTML, CSS, atau JavaScript. Oke, kita lihat di sini gambarannya. Jadi pertama alamat web diketikkan, kemudian dikirimkan kepada DNS server. Ya, www.sticky.acid itu akan dicari di DNS server. Kalau misalnya DNS server di dalam DNS server itu ada catatan nama www.sticky.acid, maka dia akan mengembalikan, ya. Nah, ini ada daftarnya, ya. Kemudian dia akan mengembalikan IP address-nya, ya. Ini IP address-nya yang tercatat di sana. Tapi kalau nggak ada, maka dia akan meminta pada DNS yang lain, ya. Meminta pada DNS sampai ditemukan catatan ini. Kalau sudah dapat catatan ini, maka dia akan dikembalikan kepada browser. Selanjutnya, browser itu akan meminta file kepada web server. Kalau tadi DNS, sekarang ke web server sesuai dengan IP address-nya. Jadi komunikasinya menggunakan IP address, bukan menggunakan nama ini, ya, bukan menggunakan www.sticky.acid. Ya. Nah, file yang diminta apa itu akan dicari di web server, ya, dicari di sana. Kemudian jika ditemukan, maka akan diproses. Nah, ini misalnya prosesnya pakai PHP. Dia akan diproses terus dan hasilnya berupa HTML. Berupa file HTML. Dia akan proses terus di situ sampai selesai. Ya. Mengubah perintah-perintah PHP tadi menjadi HTML. Selanjutnya, hasil dari PHP tadi kan sudah menjadi HTML di sini. Ya, sudah menjadi HTML, itu akan diberikan kembali kepada browser, dan browser kemudian menerjemahkan HTML yang ada menjadi sebuah halaman web, dan kita bisa melihat tampilannya, ya. Kolaborasi antara HTML, CSS, dan JavaScript itu akan ditampilkan di browser. Oke, yang penting untuk dicatat adalah, ya, untuk kuliah kita ke depan adalah, saudara, saya minta untuk mempersiapkan XAMPP, ya. Di dalam XAMPP itu sudah ada web server dan database servernya. Web servernya itu tadi kita pakai Apache, ya. Database servernya pakai MySQL, gitu ya. Kemudian siapkan browser. Insya Allah teman-teman mahasiswa sudah punya semua, ya. Salah satu saja, ya, boleh Chrome atau Firefox. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan editor. Nah, ini editor mau pakai yang Notepad++ silahkan. Saya pada kuliah ini saya pakai Visual Studio Code. Begitu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.